Stunting. Stunting adalah masalah kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan gizi untuk anak seusianya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, stunting menjadi salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia. Persentase balita penderita stunting pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitan penanganan stunting, pemerintah Indonesia telah merumuskan 5 pilar penanganan stunting dengan melibatkan berbagai pihak. Pilar pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Pilar kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Pilar ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Pilar keempat, mendorong kebijakan akses pangan bergizi. Dan pilar kelima, pemantauan dan evaluasi. Stunting sangat dipengaruhi oleh aspek perilaku. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor keturunan, yaitu diantaranya faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum, saat masa kehamilan, dan setelah ibu melahirkan. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care dan postnatal care. Masih kurangnya akses kepada makanan bergizi. Ketimpangan akses air minum dan sanitasi masih cukup besar. Ciri-ciri anak stunting. Untuk anak seusianya, anak berbadan lebih pendek. Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil. Berat badan rendah, pertumbuhan tulang tertunda, pertumbuhan gigi terlambat, dan gangguan kekebalan. Cara mencegah dan menangani stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam intervensi spesifik meliputi memenuhi kebutuhan nutrisi pada makanan ibu selama masa hamil dan menyusui, mendorong upaya inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, mendorong penerusan pemberian ASI untuk anak usia 6-24 bulan disertai dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam intervensi sensitif meliputi menyediakan dan memastikan sarana air bersih dan sanitasi, menyediakan jaminan kesehatan nasional dan jaminan persalinan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua melalui Bina Keluarga Balita, dan memberikan pendidikan anak usia dini. Adapun masa kritis yang perlu sahabat perhatikan selama periode emas adalah sebagai berikut. Periode dalam kandungan atau 280 hari. Pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilan sangatlah penting agar ibu hamil dapat mempertahankan status gizi yang optimal sehingga dapat melewati masa kehamilan dan melahirkan bayi dengan sehat dan aman. Selama masa kehamilan dan menyusui, ibu harus memenuhi jumlah asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk 2 orang, yaitu untuk janin atau bayi dan untuk kesehatan sang ibu. Periode 0-6 bulan. Selama periode ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI secara eksklusif. Periode 6-24 bulan. Pada periode ini, anak sudah mulai diperbolehkan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Perlunya merencanakan kehidupan berkeluarga. Hasil kajian perkawinan usia anak di Indonesia menjelaskan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian 2 kali lipat sebelum bayi tersebut mencapai usia 1 tahun dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di atas 20 tahun.
Pernikahan pada usia anak menjadi faktor pemicu terjadinya kehamilan dan melahirkan yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, lahir prematur, dan stunting. Mengingat banyaknya dampak negatif yang dapat timbul akibat kurangnya perencanaan dalam kehidupan berkeluarga, maka sahabat perlu memahami konsep dari pendewasaan usia perkawinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Tidak hanya itu, bagi sahabat yang sudah terlanjur menikah sebelum usia tersebut, sebaiknya tetap diusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kematian ibu melahirkan ataupun kematian bayi.